Setelah 7 jam diperiksa tim 9 Kejagung, mantan Jampisus yang juga tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Ardiansyah keluar dari gedung Kejagung. Tidak seperti pemeriksaan 24 Juli lalu, kali ini Febri mengenakan rompi tahanan plus dengan tangan terborgol. Pengacaranya menyebut sebagai tersangka, Febri Ardiansyah sudah sangat kooperatif dari jalani penahanan di rutan KPK hingga jalani pemeriksaan di gedung Benar Kejagung. Jawaban yang disampaikan, yang dijelaskan dalam proses pemeriksaan dari sekitar jam 2 tadi sampai dengan jam 8 ini itu menunjukkan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa Pak FA kooperatif dalam menjalani proses hukum ini. Pendapat berbeda disampaikan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Yudi menyebut Febri justru belum bersikap kooperatif karena masih merasa dikriminalisasi, bahkan ajukan sidang pra-peradilan. Perkara memakai rompi tahanan dan jalani pemeriksaan, Yudi menyebut semua itu sudah menjadi kewajiban. Jadi tidak ada yang istimewa. Apalagi kita tahu bahwa FA masih merasa dikriminalisasi bahkan menggugat pra-peradilan. Ini seharusnya yang menjadi catatan tim 9. Bahwa keyakinan mereka, tim penyidik berdasarkan alat bukti yang dimiliki, barang bukti yang didapatkan dari penggeledahan, pemeriksaan saksi, ya termasuk juga dari penyitaan, ya ternyata ya itu semua tidak dilakukan konfirmasi iya dari Eva ini, ya malah membantah. Jumat 7 Agustus, Febri Ardiansyah jalani pemeriksaan. Tim 9 Kejagung mencecarnya dengan 20 pertanyaan. Kejagung menyebut pemeriksaan terkait hasil penggeledahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Kortas Tipit Korpori di 13 tempat, termasuk penggeledahan susulan yang dilakukan oleh Kejagung di Bandung, Depok, dan Jakarta. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, polisi terus dalami temuan ratusan senjata di sebuah sekolah swasta. Informasi lengkapnya usai jeda berikutnya. Misteri kematian korban WLG yang diduga akhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya di Kota Medan masih tanda tanya. Korban awalnya diduga mengakhiri hidup menggunakan senjata api milik mantan suaminya yang merupakan anggota aktif Polsek Sunggal. Namun pihak keluarga mendapati adanya kejanggalan dan menduga korban tewas dianiaya. Didampingi tim kuasa hukum, pihak keluarga korban membuat laporan ke Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana pembunuhan. Pihak keluarga menilai kematian korban tidak wajar karena ditemukan banyak luka memar pada wajah, kepala, badan hingga kaki korban. Keluarga korban juga meminta polisi menyelidiki secara menyeluruh agar dapat mengungkap fakta kematian korban dan berharap keadilan bagi korban dapat ditegakkan. Janggalan itu Bang muncul saat jenazah dibawa ke rumah duka, di mana banyaknya luka-luka lebam, maupun ada berupa sayatan itu di bagian lutut Bang. Keluarga besar dari Winda Loreza Goasa membuka pengaduan di SPKT Kepolisian Daerah Sumatera Utara Bang. Yang terkait laporannya Bang? Dugaan tindak pidana pembunuhan Bang. Sebelumnya, korban berinisial WLG ditemukan tewas di kamar mandi rumah mereka di Perumahan Bumi Asri, Kota Medan, dalam kondisi mengenaskan dengan luka tembak senjata api. Korban diduga mengakhiri hidup dengan menggunakan senjata api milik suaminya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan menyatakan hasil otopsi pada jenazah Winda Lorenzo Goasa tidak ditemukan ada yang bekas penganiayaan. Dari tubuh jenazah hanya ditemukan luka tembak di bagian kepala. Kebetulan berdasarkan hasil pemeriksaan saya dari awal sampai mulai itu, saya tidak ada melihat menjumpai tanda-tanda kekerasan pada waktu itu. Hanya yang saya jumpai di situ tuh bekas sayatan, ya.
di tangan, bekas luka yang lama, warna coklat. Kalau bekas cekikan waktu kita lakukan pemeriksaan saat itu tidak ada. Kalaupun mungkin ada perubahan-perubahan yang timbul itu biasanya secara fisiologis, misalnya seperti lebam mayat, biru dia. Nah, lebam itu juga dia secara fisiologis bukan oleh karena kekerasan. Yang itu terjadi ini seperti kita ketahui bahwa luka tembaknya itu berjalan ataupun menelusuri juga di dasar tengkoraknya. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak Polda Sumatera Utara mengusut tuntas kasus kematian WL yang merupakan mantan istri anggota Polri di Medan, Sumatera Utara. Menurut Habibur Rahman, pihak keluarga korban menemukan kejanggalan dan keraguan atas kasus tewasnya WL. Komisi 3 mendesak Polda Sumatera Utara termasuk Polresta Medan beserta seluruh jajaran yang menangani perkara ini untuk mengusut tuntas perkara ini secara transparan. Jangan ada sedikit pun fakta yang ditutup-tutupi dan jangan membuat kesimpulan yang sembarangan apalagi tergesa-gesa. Proses penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional serta berbasis pendekatan ilmiah. Kami Komisi 3 DPR RI akan mengawal kasus ini. Kami juga akan memanggil pihak Polda Sumatera Utara, pihak Polresta Medan, serta keluarga korban pada hari Selasa yang akan datang untuk melakukan rapat dengar pendapat umum. Ya, kita ke kasus lain. Pemirsa, pihak keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan peristiwa kematian yang menimbulkan sejumlah pertanyaan di kalangan keluarga. Mereka mengaku tidak keberatan jika makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Ya, didampingi pengacara, sejumlah anggota keluarga Sutrimo mendatangi Mapolresta Banyumas untuk melaporkan kematian janggal Sutrimo. Mereka meminta agar misteri kematian Sutrimo diungkap dan diusut tuntas secara transparan. Keluarga juga tidak keberatan jika nanti makam Sutrimo digali untuk proses otopsi. Pihak keluarga juga mengaku barang berharga Sutrimo tidak diserahkan di saat penyerahan jenazah almarhum. Dan hingga kini polisi masih mendalami penyebab kematian Sutrimo. Sebenarnya sih buat keluarga enggak merelakan buat digali lagi. Cuma ya kalau emang dari negara dibutuhkan buat otopsi apa kepastian itu mau tidak mau. Barang-barang pribadi sendiri yang diterima dari handphone itu ada nggak? Handphone? Enggak ada. Nggak terima handphone dari korban? Enggak ada ya? Diterima apa aja Pak pada saat itu Pak? Yang diberikan? KTP sama santunan sebesar 20 juta. Itu yang diterima apa Pak? Yang terima bapak saya. Yang memberi ya? Sama surat-surat dari keterangan dari rumah sakit. Yang memberi siapa? Yang memberi? Yang mengantarkan saya juga nggak tahu.